hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya bahwa kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang oknum ustadz yang kulit hitam ya teman-teman sekalian ya, yang bernama Ustadz Ali Mustafa ya. Dia ini teman-teman sekalian pernah juga mengatai bahwa orang-orang Kristen itu sama seperti binatang ya. Karena ajaran Kristen katanya ajaran yang mengajarkan umatnya bersifat seperti hewan ya. Dan kemudian teman-teman sekalian, dari cuplikan videonya juga tadi dia menyampaikan bahwasanya orang-orang Kristen tersebut ya menganggap, ya sesuai dengan pertanyaan itu ya, menganggap bahwa Maria Magdalena karena pendetanya boleh menikah, maka para pendeta mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus. Tetapi di Katolik, pastor tidak boleh menikah, maka mereka akan menganggap Maria bukan istri Yesus tetapi muridnya ya. Nah teman-teman sekalian, ini tentu saja sangat menistakan. Apa bedanya dengan Rudy Simamora? Apa bedanya dengan perkataannya yang mengatakan bahwa Allah itu bukan pencipta langit dan bumi ya? Di mana ada Allah itu ya? Kenapa dia mengklaim dirinya sebagai pencipta? Dan juga Allah baru dikenal di abad yang ke-6 atau awal abad ke-7 teman-teman sekalian ya. Karena sebelumnya, beribu-ribu tahun sebelumnya, yang dikenal adalah Yahweh, YHWH ya, Adonai, Tuhan kita ya. Tuhan yang esa, yang telah menunjul, yang telah menjelma, memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, mari kita menonton apa yang disampaikan oleh Ustadz ini sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh moderator dan juga seorang imam masjid teman-teman sekalian. Dalam masjid mereka membahas kekristenan. Berikut videonya. Apakah hubungannya Yesus itu dengan Magdalena? Apakah itu istrinya atau siapanya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Kalau dalam penjelasan Injil, Yesus itu tidak pernah menikah. Nah, ini karena dari 4 kanonik tadi nih. Jadi kalau Protestan mengatakan bahwa Magdalena itu adalah istrinya Yesus karena pendeta boleh menikah. Tapi pastor, karena dia tidak boleh menikah, dia mengatakan Magdalena itu bukan istrinya tapi muridnya. Kenapa? Karena pastor nggak boleh nikah. Itu loh Pak, 13 tahun saya jadi pastor nggak nikah-nikah, karatan saya. Oke, teman-teman sekalian, sekian ya video yang kita sudah dengar. Dan bagaimana menurut teman-teman semua ya? Dia memberikan sebuah perbandingan antara agama Katolik dengan agama Kristen Protestan ya teman-teman. Kita melihat bahwa sesuai pertanyaan yang diajukan kepadanya, siapakah Magdalena? Ya, yang dimaksudkan dalam Maria Magdalena teman-teman sekalian, apakah itu istri Yesus atau muridnya ya? Dan koncar sekali teman-teman sekalian ya, koncar kancir dan tidak beraturan, juga sangat tidak peri kemanusiaan, dan juga sama sekali tidak logis jawaban yang diberikan oleh Ustadz Ali Mustafa ya, oknum ustadz hitam dari timur ya. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat apa yang disampaikannya, ini sangat-sangat menistakan Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik ya. Karena tidak ada urusannya sebenarnya teman-teman sekalian. Walaupun dalam ceramah mereka dalam masjid yang dikatakan itu kan konsumsi sendiri, apapun itu alasannya, sebenarnya tidak diperbolehkan membahas kitab suci lain. Apakah Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengorek, mengaitkannya dengan Injil?
Apakah Al-Quran yang adalah kitab sempurna tidak bisa sempurna tanpa menjelekkan agama lain, tanpa menghina kepercayaan orang lain? Seharusnya bahas sesuai dengan Al-Quran saja. Tidak perlu membahas kitab suci, kekristenan, dan juga iman daripada kekristenan. Apalagi kalau itu dibahas di dalam masjid. Seharusnya masjid adalah tempat untuk sembahyang, tempat untuk bertemu dengan Tuhanmu. Ngapain Anda menista di situ? Ngapain Anda menghujat iman orang lain di situ? Agama Kristen. Ya, teman-teman sekalian, siapakah Maria Magdalena menurut dia? Yaitu istri daripada Yesus Kristus. Karena alasannya, karena para pendeta boleh menikah, maka menganggap Maria Magdalena sebagai istri Yesus. Ini memang lucu sekali teman-teman sekalian. Lagi pula dia mengaku sebagai pastor selama 13 tahun dan sampai karatan tidak menikah-menikah. Teman-teman sekalian, dalam pengertian Kristen Katolik, bahkan di Kristen Protestan, tidak pernah punya pemahaman, ajaran bahwa Maria Magdalena adalah kekasih ataupun istri daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini penistaan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus Kristus, siapa yang bisa disandingkan dengannya untuk menjadi istrinya? Dan dia datang ke dunia, Pak Ustadz, bukan untuk beranak cucu, bukan untuk menikah, bukan untuk kawin-mengawin seperti yang Anda pahami. Anda bebas berpoligami 1, 2, 3, 4 di muka bumi ini. Dan lebih dari itu, kalian nanti ada pesta seks lagi, 72 bidadari di sorga, untuk memecahkan perawan. Ini saya tidak ngomong, tapi bukan saya ngomong, tapi ini para ustadz yang juga beredar bahwa ada kenikmatan di sorga dengan 72 bidadari. Nah teman-teman sekalian, jadi kalau kita melihat ini dia sedang menistakan agama Kristen, baik pun agama Katolik, karena kita tidak pernah menganggap Yesus punya istri, dan itu tidak pernah dibahas dalam Alkitab. Walaupun dari para ustadz seperti Ustadz Nandar yang mengkaitkan juga Maria Magdalena adalah istri pertama dari Yesus Kristus. Kemudian Yesus berpoligami. Ini adalah tuduhan-tuduhan tanpa bukti dari mereka. Karena Alkitab kita mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak pernah membahas Yesus itu pernah menikah. Itu adalah fitnah, penghujatan, penghinaan besar-besaran kepada orang Kristen. Sama ketika dikatakan Allah itu bukanlah Yahweh, Allah itu tidak dikenal, seperti yang disampaikan oleh si Rudi Simamora, si anak Batak. Akhirnya dia ditangkap polisi, teman-teman sekalian. Nah, begitu mereka yang membahas tentang kekristenan seperti yang dilakukan oleh Ali Mustafa, yaitu Maria Magdalena adalah istri Yesus, dan juga menghina jabatan pastor dengan berkata bahwa karatan mereka, karena dia katakan dia pastor 13 tahun sampai karatan dia. Teman-teman, kita akan melihat dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Siapakah Maria Magdalena ini? Alkitab katakan begini. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jelas di sini teman-teman sekalian bahwa si Maria Magdalena adalah seorang pasien, seorang yang sedang sakit, yang sedang dirasuk oleh setan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak ada satu ayat pun atau bayangan pun dalam Alkitab yang menerangkan bahwa Maria Magdalena adalah istri daripada Yesus Kristus. Dan Yesus tidak pernah menikah karena dia adalah Tuhan. Jadi jelas bahwa Maria Magdalena adalah seorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus Kristus untuk disembuhkan dari 7 roh jahat yang sedang merasuknya, yang membuatnya menjadi gila pastinya, karena roh jahat yang merasuknya. Yesus membebaskannya, menyembuhkannya di situ. Bahkan ada banyak perempuan-perempuan lain di sini dikatakan, juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Jadi bukan hanya Maria Magdalena. Jika memang yang disebutkan Yesus dari roh jahat itu jadi istrinya, berarti banyak istri Yesus di sini. Jika ikut pola pikir, pola negatifnya daripada Ali Mustafa.
Teman-teman sekalian, saya menjabarkan sedikit tentang Tuhan Yesus Kristus ya. Yesus Kristus bukanlah manusia seperti Anda Ustadz, yang punya nafsu yang sangat keji gitu ya. Nafsu yang tidak bisa dikengkang. Anda meninggalkan Kristen Katolik jika itu benar ya, untuk mendapatkan istri dan juga berpoligami. Yesus tidak punya pikiran seperti itu. Karena Yesus adalah Allah yang sejati. Dia Yahweh, pencipta langit dan bumi, yang telah nujul menjadi rupa, mengambil rupa seorang manusia, lahir melalui perawan Maria, ya, Bunda Maria, dan dia menyatakan dirinya kepada manusia. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang Injil Kerajaan Sorga. Apa itu Injil Kerajaan Sorga? Yaitu barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Injil itu sendiri, ya, yang berkaitan dengan kelahiran, ya, pelayanannya, mujizatnya, kematiannya di kayu salib, dan juga penguburan, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Itulah inti daripada Injil ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya Yesus ini adalah firman, kalimat, suara Allah. Dan suara itu, kalimat itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu, kalimat itu, kalam itu adalah Allah itu sendiri. Dan diteruskan di dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman itu, kalimat itu, ya, kalam Allah itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Dia adalah Allah sejati yang telah mengambil rupa seorang manusia. Dan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu yang memperkuatnya. Karena yang tidak berdosa hanyalah Allah. Ya, Tuhan Yahweh itu yang tidak berdosa. Dan Adonai Yeshua HaMashiach tidak berbuat dosa. Malahan dia mengampuni dosa. Dan dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang di akhir zaman, untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus katakan, teman-teman sekalian, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Semua nabi, mulai dari manusia pertama hingga sampai di akhir zaman, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satupun manusia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus, hanya Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih yang kalian kenal Ustadz, yang berani berkata demikian. Muhammad pun tidak berani berkata bahwa dialah jalan menuju surga. Tapi Yesus Kristus dikatakan, akulah jalan menuju kepada Bapa, kepada sorga. Maka teman-teman sekalian, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Dan akan menikmati surga yang kekal. Ya, untuk memuliakan Allah, tempat yang bahagia. Di sana tidak ada ratapan gigi, tidak ada lagi tangisan, tidak ada penderitaan. Kita akan bahagia selamanya bersama dengan Tuhan. Ingat, surga Kristen dengan surga Islam berbeda ya. Surga Kristen Pak Ustadz adalah surga yang memuliakan Tuhan. Bukan ada 72 bidadarinya, ada perkawinan, ada seks di sorga. Itu tidak ada dalam ajaran kekristenan. Maka Anda pilih, Anda mau ya ikut Islam yang di sorganya nanti itu ada kenikmatan itu yang mereka sebarkan itu, dan atau memilih Kristen yang justru diajarkan kepada kita bahwa kita akan hidup seperti malaikat yang tidak punya jenis kelamin, dan kita akan bahagia memuji memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman dosa Anda, maka Anda akan beroleh hidup kekal. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai, dan kiranya video ini menjadi berkat buat kalian semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.